Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam ya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab akidah yaqidu uqdatan wa aqidatan, yang berarti A. ikatan atau perjanjian, B. persatuan, C. keimanan, D. keyakinan dalam hati, E. keteguhan dalam hati. Kita akan bahas tuntas di sini klub matematika ya. Ada soal kemudian kita pengembangannya seperti apa, jadi bisa digunakan untuk bahan belajar teman-teman semuanya ya. Di sini menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab. Aqadah yaqidu uqdatan wa aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Artinya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan hati nurani terikat kepadanya. Jadi pilihannya adalah yang A, ikatan atau perjanjian. Selanjutnya di soal nomor 2, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan atau beramal adalah arti secara bahasa dari A, akidah, B, akidah Islam, C, iman, D, Islam, atau E, ihsan. Menurut bahasa, iman berasal dari kata aman, amana, yu'minu, imanan, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan atau mengamalkannya. Jadi orang yang mengimani seluruh ajaran Islam dan pokok-pokok kaidah Islam di sini disebut seorang mukmin. Di soal nomor 2 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, iman. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2. Tingkatan keimanan, di mana sesuatu yang diimani didasarkan pada alasan-alasan tertentu dengan penuh keyakinan disebut A, yakin, B, ainul yakin, C, hakul yakin, D, ainul wa hakul yakin, E, ainul wa taqwa. Kita akan bahas di sini definisi dari yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, di mana ada 3 tingkatan keimanan. Yang pertama adalah tingkatan yakin atau mengenal. Artinya adalah suatu keyakinan yang didapat dari ilmu dan pengetahuan. Untuk pilihan jawaban yang B, ainul yakin, ini adalah tingkatan yang kedua, tingkatan ainul yakin atau kesadaran, yaitu sesuatu yang diimani dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Yang ketiga adalah tingkatan hakul yakin, yaitu tingkatan tertinggi di mana seseorang mengimani tidak hanya didasarkan pada alasan-alasan tertentu saja, tapi juga dengan ketaatan dan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di soal yang ditanyakan adalah tingkatan keimanan di mana sesuatu yang diimani didasarkan pada alasan tertentu. Ini adalah tingkatan ainul yakin. Jawabannya pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 4, latihan tes SKB bersama klub matematika. Ilmu yang membahas tentang dasar-dasar pokok agama Islam disebut A, ilmu usuluddin, B, ilmu ma'rifat, C, ilmu kalam, D, ilmu tauhid, atau E, ilmu tauhid rububiyah. Kita akan berikan penjelasan di sini satu persatu. Dimulai dari pilihan yang pertama, A, ilmu usuluddin. Di sini adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar pokok agama Islam. Kemudian ilmu ma'rifat, ini adalah ilmu untuk mengenal Allah dengan dasar-dasar hukum nakli dan akli. Kemudian ilmu tauhid adalah pengetahuan tentang keesaan Allah
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keesaan. Di pilihan jawaban yang E, ilmu tauhid rububiyah adalah kepercayaan adanya Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Yang ditanyakan adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar pokok agama Islam. Adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 5. Adanya gunung, laut, dan daratan. Sifat mustahil bagi Allah yang berarti menyerupai yang baru atau makhluk adalah A. Adam, B. Hudus, C. Fana, D. Mumassalatu lil hawadis, E. Ihtiyajuli ghairi. Kita akan berikan penjelasan di sini. Adam berarti tidak ada. Wujud artinya permulaan atau baru. Fana artinya rusak. Mumassalatu lil hawadisi menyerupai yang baru atau makhluk. Ihtiyajuli ghairihi artinya membutuhkan sesuatu. Sifat mustahil bagi Allah yang berarti menyerupai yang baru atau makhluk adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 6, latihan tes SKB bersama klub matematika. Malaikat yang disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruh Amin adalah A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Mikail, C. Malaikat Israfil, D. Malaikat Israel, atau E. Malaikat Atid. Penjelasannya di sini. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Kudus atau Ruh Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas di soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 7, latihan tes SKB bersama klub matematika. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia dinamakan A. Kitab, B. Suhuf, C. Karomah, D. Mukjizat, atau E. Ma'unah. Kitab, definisi kitab dulu baru kita ke suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Sedangkan suhuf atau lembaran-lembaran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Jadi di sini jawabannya sebenarnya pilihan jawaban yang B, karena tidak wajib disampaikan atau diajarkan. Jawabannya B. Tapi kita akan berikan penjelasan yang lain mengenai perbedaan antara kitab dan suhuf. Isi kitab di sini lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian yang kedua, kitab wajib disampaikan kepada manusia, sedangkan suhuf tidak. Yang ketiga, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak. Itulah 3 perbedaan antara kitab dan suhuf. Jawabannya di sini adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 8. Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah A. Memudahkan dalam pengumpulan ayat, B. Memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, C. Agar Nabi Muhammad SAW tidak susah memahaminya, D. Meneguhkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi celaan dari kaum kafir, atau E. Memudahkan dalam memberi pelajaran kepada kaum kafir. Akan saya bahas di sini mengenai hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah supaya lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, lebih mengesankan
dan berpengaruh dalam hati ketika diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memudahkan dalam penghafalan. 4. Meneguhkan Nabi dalam menghadapi celaan dari kaum kafir. 5. Memudahkan Nabi dalam menerima wahyu. 6. Memudahkan dalam kodifikasi hukum Islam. 7. Sesuai dan sejalan dengan peristiwa dan kisah atas suatu peristiwa, asbabun nuzulnya. 8. Menjadi petunjuk terhadap sumber Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah pilihan jawaban yang D. Meneguhkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi celaan dari kaum kafir. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 9. Salah satu perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah adalah A. Ayat Madaniyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Makkiyah panjang-panjang. B. Ayat Makkiyah pada umumnya membahas tentang hukum adat dan hukum muamalah, sedangkan ayat Madaniyah membahas tentang keimanan, janji, dan ancaman, kisah-kisah terdahulu, pahala, dan siksa. C. Ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. D. Ayat Madaniyah diturunkan sebelum Rasul hijrah, sedangkan ayat Makkiyah diturunkan setelah Rasul hijrah. E. Ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ayyuhalladzina Amanu, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas. Kita akan memberikan penjelasan di sini mengenai perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Perbedaan yang pertama adalah ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyah panjang-panjang. Yang kedua, ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Yang ketiga, ayat Makkiyah pada umumnya membahas tentang keimanan, janji, dan ancaman, kisah-kisah terdahulu tentang pahala dan siksa, sedangkan ayat Madaniyah membahas tentang hukum adat dan hukum muamalah. Jadi, salah satu perbedaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah adalah ayat Makkiyah biasanya dimulai dengan Ya Ayyuhan Nas, sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 10. Bersumber dari Muhammad bin Ibrahim dari kitab Alqamah bin Waqqas dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud matan pada hadis tersebut adalah A. Bersumber dari Muhammad bin Ibrahim, B. Dari Alqamah bin Waqqas, C. Dari Umar bin Khattab, D. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat, atau E. Bukhari. Matanya di sini adalah sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Sedangkan rawi atau perawi adalah Bukhari. Kemudian sanadnya bersumber dari Muhammad bin Ibrahim. Jadi karena ditanya adalah matanya adalah pilihan jawaban yang D. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Demikian latihan tes SKB bersama Klub Matematika. Semoga 10 video, 10 soal ini bisa benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bermanfaat bagi kami selaku Klub Matematika. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.